Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang selalu berusaha menyajikan informasi aktual. Hari ini kita akan membahas berkaitan soal praktik kejahatan konstitusi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, saya sudah bersama sekarang kuasa hukum para pemohon yang baru saja melaporkan 9 hakim konstitusi dan juga termasuk panitera ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan soal diubahnya substansi putusan atas pengujian undang-undang yang memberhentikan satu hakim konstitusi yaitu adalah Profesor Dr. Aswanto. Baik teman-teman sekarang kita langsung bersama saja dengan para kuasa hukum. Ada Mas Leo Maulana, lalu kemudian ada Mbak Angel gitu ya, yang akan menemani kita. Tapi yang dibahas juga memang sangat spesifik. Ini sangat spesifik, luar biasa yang menghebohkan negara kita sekarang ini gitu ya. Saya menyebut ada peristiwa yang memang kita semua harus peduli, yaitu adalah kejahatan konstitusi gitu ya. Baik, teman-teman, kita persingkat saja. Saya akan mengajak kita untuk masuk satu permasalahan yang kita bahas, yaitu adalah ingat kemarin pengacara dari Pak Deo itu kemudian melaporkan 9 hakim konstitusi, satu panitera, kemudian panitera pengganti dilaporkan ke Polda dengan tentu kalau kita bicara Polda adalah pidana gitu ya ke sana. Ini luar biasa sepanjang sejarah ini pertama kali terjadi. Apa sebenarnya sampai kemudian harus ke Polda ini, Polda Metro Jaya gitu. Sebenarnya gini sih Pak, karena kan putusan ini kalau kita telaah ya Pak ya, nanti kita bahas substansinya biar netizen Ya, juga tahu. Tapi terkait dengan pertanyaan Bapak, putusan permohonan ini, JR ini diputus tuh tanggal 23 November 2022. Itu juga diupload resmi oleh Mahkamah Konstitusi, relasinya juga diupload secara resmi, salinan putusannya diupload secara resmi. November, Desember, Januari, 3 bulan ya, Pak. Memang kebetulan klien kami baru menyadari di bulan Januari gitu. Nah, kemudian setelah menyadari hal ini dan dipublikasikan ke media, ada hal seperti ini, dikomunikasikan juga ke Mahkamah Konstitusi, ternyata Mahkamah Konstitusi melalui press release-nya beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa pembentukan Badan Pengawas MK-MK ini justru baru didiskusikan di bulan Desember dan dibentuk di bulan Januari. Ada apa? Jadi selama ini kenapa tidak didiskusikan setelah ada masalah seperti ini baru didiskusikan kemudian dibentuk dan baru akan berjalan berlaksana kalau berdasarkan penjelasannya Hakim Konstitusi Ibu Eni itu pada tanggal 1 Februari Pak. Nah, jadi makanya kita akhirnya berarti ini untuk etiknya aja bahkan belum ada kejelasan agar kasus ini secara etik push lebih cepat, kalau tidak kita viralkan, tidak kita laporkan secara pidana, mungkin kasus ini tidak akan terangkat, Pak. Oleh motivasi kita sih sebenarnya kita melihat dari beberapa kasus di kepolisian terkait dengan Freddy Sambo dan kemudian di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, wah ini ada di MK lagi nih, yang salah ya, ya. satu lembaga Guardian of Constitutional yang harusnya melindungi hak konstitusi, justru dengan seperti ini mereka melanggar hak konstitusi kita sebagai warga negara, Pak. Itu sih Pak motivasinya Pak. Kalau saya kemarin-kemarin itu sempat mengistilahkan gini Pak, terjadi dugaan praktik kejahatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Betul sekali Pak. Kira-kira seperti itu. Karena kita nggak tahu oknumnya ini siapa Pak. Karena Ah, dari alasan kita kenapa kemudian melaporkan 9 hakim satu panitera pengganti karena kita belum tahu oknumnya ini siapa gitu. Dari 9 hakim ini apakah ada yang terlibat? Apakah ya. siapa? Apakah hanya salah satu hakim atau seperti apa? Itu kan harus diselidiki, disidik melalui penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita tetap laporkan semuanya, Pak, biar penegak hukum yang kemudian Ya. memeriksa hal tersebut, kira-kira siapa saja oknum yang terlibat. Kira-kira seperti itu, Pak. Sorry, Pak Nel, sebentar, Ah, sebentar baru kita ke Bu Ejel gitu ya. Yang ini kan tanggal 22 putusan kan gitu. Putusan kan tanggal 23 November, Pak, 23 putusan. November. Yang lazimnya kan harusnya pada saat itu bersamaan kemudian dipublish di website MK. Ya Betul, kan? Pak. Nah, Betul. pada saat itu kemudian apakah hakim itu tidak tahu kalau ada perubahan gitu ya? Kan tadi ceritanya baru kemudian koordinasi di internal itu kan Januari gitu loh. Jadi Iya, Pak. Jadi setelah kita eh, komunikasikan, setelah kita publikasikan, baru kemudian MK
menyadari, bahkan mereka juga baru menyadari. Alasannya pada awal kan kalau misalnya ini typo, Pak, ini jelas Ya, substansinya beda. Mungkin teman saya bisa ngejelasin kenapa ini jadi substansi yang berbeda. Ada frasa yang berubah, Pak. Jauh banget. ya, 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 Gimana ya. Angel? Ya wajar Kalau nih. Gimana Pak? mungkin Mbak Oke. Angel bisa menjelaskan terkait dengan substansinya. Ya, jadi pada saat pembacaan putusan, Pak, Ya, itu kan memang klien kami tidak hadir di dalam persidangan. Nah, tapi kita pas nonton ulang di official YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, itu ya. rasanya itu dengan demikian. Nah, Demikian. ya, ya. Akan tapi di relas dan salinan putusannya itu sudah tertulis by text itu ke depan. Jadi memang frasa demikian Ya, dengan ke depan itu adalah dua frasa yang berbeda kan Pak, sehingga ya. mengandung arti dari isi putusannya itu udah berbeda banget. Karena kalau misalkan ke depan artinya dia tidak berlaku surut. Atas Nah, nah. putusan itu pun Ini tidak bahasa hukum ini. betul, betul Pak, sudah tidak berlaku surut lagi sehingga eh, di dalam putusan itu maka pemberhentian hakim itu dianggap sah apabila dia bilang ke depan. Tetapi Ya, ya. dia apabila dengan demikian maka pemberhentian hakim sebelumnya itu dianggap inkonstitusional seperti itu Pak. Dan Ya, juga perlu kita ketahui bersama kan Pak, kalau misalkan putusan MK itu kan dia bersifat final and binding. ah, Betul. betul. Ini menjadi kebingungan untuk kita semua Pak. Apakah karena kesalahan internal kalau yang mereka bilang typo misalkan, apakah ini harus kita kan tidak bisa dilakukan perubahan? Apakah kita harus mendaftarkan mengajukan permohonan lagi, bersidang lagi, menunggu putusan lagi, seperti itu. Meskipun Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara hukum kan putusan yang dibacakan di depan persidangan itu kan yang mengikat kan, bukannya di website ya, gitu loh. Cuma betul, secara Pak. publik yang dipahami ya di website gitu. Gimana? Iya, betul. Mungkin maksud teman saya tadi diduga typo ya, Pak ya. Ya, Diduga ya. typo. Karena kalau misalnya diduga typo, itu yang kayak dijelasin. Mungkin kalau misalnya kita tulis ke depan spasi, kemudian langsung dia autocorrect jadi ke depannya, masih mungkin. Tapi Ya, kalau ya. dengan demikian, di spasi ubah jadi ke depan kan, itu sangat tidak mungkin, Oh, Pak. ya, ya, ya. Nah, Sorry, ini kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol. Saya semalam itu coba utak-atik juga apa gitu ya. Kalau autocorrect itu kan misalnya kalau ke depan itu jauh banget. Posisi di Betul. keyboard juga itu kan ke depan dengan apa demikian itu kan jauh gitu ya. Apa masuk di kamus kita cek kalau ke depannya itu kan misalnya dia konjungsi sebenarnya kan. Jadi dia penegasan Ya, dia betul. konsekuensi bahwa kalau Ya, dia dinyatakan dengan demikian maka itu ada ya, konsekuensi. Kalau ya, kalau disebut ke depan ya ke muka gitu loh. Artinya betul. benar. saya kemudian membaca ini kan seperti menegaskan para hakim itu egois. Udahlah buang aja yang kemarin sudah dibuat lalu kemudian kita selamat gitu loh. Nah, cuman itu kok yang ini kalau menanggapi pertanyaan Bapak Sorry, sorry. tadi, ya saya lanjut ya, Pak ya. Ya, Menanggapi sebenarnya gini, eh, MK itu administrasinya kami akui sangat bagus. ya, Dari badan-badan kehakiman yang lainnya, yang administrasi, publikasi, dan lain sebagainya, pengaturannya sangat bagus. Kami acungkan jempol memang. ya, Mereka setiap persidangan, mereka akan live streaming dan kemudian dipublikasikan melalui channel kanal YouTube resmi mereka. ya. Nah, kan cuman tetap, Pak. Jadi terkait dengan putusan, yang berlaku adalah yang dibacakan di dalam persidangan. Hmm. Nah, sedangkan yang dibacakan dalam persidangan itu adalah dengan demikian. Ya. Kemudian dia upload salinan resminya, jadi tanda tangan di bawahnya oleh panitera pengganti, itu substansinya sudah berubah menjadi ke depan. Uh. Seperti itu. Ya, jadi memang itu Pak yang kita permasalahkan. Yang mungkin orang awam mikirnya itu cuma dua frasa ya, tetapi itu mengandung arti sehingga isi putusannya itu udah berbeda maknanya. Ya, ya, Dan ya. juga kalau misalkan di konferensi pers yang tadi saya bilang, kalau misalkan mahkamah mungkin menyimpulkan apakah mereka typo atau apa, kita kan masih belum mengerti. Apakah Ya. typo itu mengubah arti yang begitu dalam, begitu berbeda makna isi putusan tersebut. Jadi memang menurut kami memang ini harus kita serahkan ke kepolisian, biarkan kepolisian yang menyelidiki, yang menyidik, dan kita makanya karena kita nggak tahu oknumnya siapa, apakah ini kenapa motifnya, jadi kita serahkan ke kepolisian dengan 9 nama hakim, satu panitera dan satu panitera pengganti seperti itu, Pak. Kalau di MK kan sekarang sudah dibentuk majelis kehormatan kan gitu. Iya, masih Tiga orang kehormatan. itu kan ada Pak Palaguna gitu ya, ada Iya, Bu betul. Eni sendiri gitu dan kemudian Prof Cito yang dari UGM gitu ya. Nah itu Iya. gimana itu? Apa pandangan teman-teman di situ?
sampai harus mengambil langkah ke Polda melaporkan ke kepolisian gitulah. Apa tidak trust, soal trust ini ke majelis kehormatan, atau karena memang ada strategi lain memandang bahwa ini perbuatan pidana bukan soal etik saja gitu loh. Justru Pak, pada saat press release yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, klien kita hadir pada saat itu. Klien kita juga sudah mengajukan keberatan karena memang sebenarnya di ketentuannya hakim aktif itu memang dilibatkan. Cuman ketika ada hakim aktif di mana di lembaga pengawasan tersebut, Pak, tentunya ada, kita bisa bilang ada kepentingan, Ya, ada ya. apa namanya, ibaratnya kalau si A yang melaksanakan, kemudian si A juga yang terlibat dalam pengawasan tersebut, tentunya diibaratkan ada apa namanya, Konflik ada of titik interest. singgung. Ah, Jadi ada bawa perasaan lah pasti Pak, nggak mungkin tidak kan. Jadi memang dari klien kita pada saat itu, kenapa tidak dari lembaga atau pihak independen saja gitu, yang lebih netral, ya. yang bisa bekerja secara profesional. Cuman memang di situ Ibu Eni menjelaskan bahwa, mungkin bisa dilihat nanti press release-nya, menjelaskan bahwa memang sudah ketentuannya seperti itu. Cuman kan kita sudah mengajukan keberatan, cuman agar kasus ini kita sudah menyampaikan juga bahwa kita mempercayakan tetap MK kita tetap mempercayakan, bukan kita berarti dengan kepolisian karena pidana kita tidak percaya, bukan seperti itu. Kita bilang untuk terkait dengan etik kita percayakan sepenuhnya kepada MK. Silakan dilakukan penyelidikan, silakan dilakukan analisis dokumen dan lain sebagainya, agar, dan kami sangat berharap bahwa apabila oknum tersebut sudah diketahui siapa, agar oknum tersebut dipecat Nah, kalau perlu seperti itu. Tapi agar perkara ini juga tidak hanya stuck di situ, kita mau, karena ini ranahnya sudah pemalsuan, apalagi ya, pemalsuan terhadap putusan ya Pak ya. ya, ya. Mungkin terhadap Pemalsuan dokumen ini. akta otentik mungkin sudah biasa. Ini terhadap putusan yang mana putusannya final and binding, dan ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, oleh sebab itu kita laporkan ke kepolisian agar ditindaklanjuti. Selain dipecat, kami berharap agar dapat dipidana oknum tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, kalau kemudian bekerja, apakah memungkinkan ada koordinasi Mahkamah Kehormatan dengan penyidik nanti di Polda? Apa penyidiknya nanti di Polda atau gimana itu? Atau dua hal yang berbeda gitu ya? Silakan saja mereka bekerja masing-masing gitu. Gimana? Gimana, Angel? Ya, kalau MK kan harusnya seharusnya ya Pak itu dia Ya, memeriksa etiknya saja. Dan kalau Polda itu kan memang lembaga independen sendiri yang ya, berbeda ya. dengan MK. Tapi ya nanti kita lihat lagi Pak. Ya, Memperti- oke, terima kasih. Nah, kalau kita agak ini ke situ ya, kalau itu teman-teman sudah membawa pada ranah hukum pidananya gitu kan, sudah mau ke apa di Polda. Tapi kemudian publik juga ingin tahu, eh, semalam itu kan bertanya, ini ada titipan sih pertanyaan gitu ya, karena kemudian Ya. dua hal yang memang saat itu krusial, yaitu ketika ada proses, apa bukan proses lagi ya, tiba-tiba ada hakim yang dipecat gitu ya, tiba-tiba ada hakim dipecat, lalu kemudian diajukan gugatan. Itu sebenarnya gimana sih teman-teman sampai kemudian menempuh uji ke MK gitu ya, padahal yang dipecat itu MK loh, tapi kemudian menguji ke MK. Itu gimana tuh? Mungkin, nah ini yang menarik. Mungkin teman-teman, itu yang tadi saya bilang, Pak. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, ini JR-nya terkait dengan apa sih gitu di Betul Mahkamah ya. Konstitusi. Jadi JR yang dilakukan oleh klien kami itu JR terhadap eh, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945. tentang ketentuan norma di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang menyatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang menyatakan terhadap ketentuan norma dalam pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang tadi saya sebutkan, Ya. yang menyatakan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat memenuhi undang-undang dan mengakhiri tugasnya sampai 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Pada pokoknya
Jadi kalau kita melihat kepada undang-undang yang berlaku, Pak, terkait Ya, dengan pengangkatan hakim MK itu sendiri, ya, jadi hakim MK itu bukan bisa diberhentikan secara sepihak oleh DPR, kemudian DPR menunjuk. Itu tidak bisa. ya. Nah, apabila definisinya adalah dengan demikian, maka ketentuan pengangkatan hakim saat ini harus sesuai ketentuan undang-undang berlaku. Gitu. Kalau ke depannya kan berarti saat ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak apa-apa, tapi ke Ya. depannya baru boleh, Baru boleh. baru harus. Nah, di situ kuncinya, Pak. Kira-kira begitu. Mungkin nanti lengkapnya bisa langsung di-download aja salinan putusannya. Di situ ada argumentasi putusan. Tadi yang saya bacakan di bagian petitum pertimbangan Mahkamah Konstitusinya barusan. Itu lengkapnya ada Ya, 64 ya. halaman Nah, bisa di. maksud saya ini kan sebenarnya adalah ada peristiwa, ada Pro Pakusadewa kan saat itu pada saat itu ya, ada Pro Pakusadewa yang Ah, kemudian serta merta saya menyebut itu kan terjadi pada saat itu brutality konstitusi, ya, di mana teman-teman DPR itu kan secara apa abuse of power untuk kemudian akhirnya melakukan sidang paripurna memberhentikan gitu loh. Jadi ada konsepsi negara yang kemudian di sini. Nah, teman-teman mengajukan uji di sana, lahirlah putusan itu kan, putusan yang kemudian ada kata demikian. Di situ ya? ya betul, Pak. Ya, Demikian betul yang sekali. kemudian ternyata berubah gitu ya. Itu ya, Ya, tolong betul. diklarifikasi saya gitu ya, bacanya. Karena memang eh, kita bilang kalau MK ini bisa membentuk undang-undang atau membentuk suatu peraturan, bukan. Dia kan atas pasal yang diuji kemudian memberikan pemaknaan gitu ya, Pak ya. Ya, ya. Bagaimana apakah ini konstitusional atau tidak? Hmm. Memang sebenarnya di beberapa hal bahkan sebelumnya pernah kita ujikan juga terkait dengan harusnya ada namanya constitutional complaint. Kalau di Amerika Serikat kan sudah ada. Constitutional complaint itu apabila tindakan pejabat pemerintah melakukan suatu tindakan yang inkonstitusional, kita bisa laporkan ke MK. MK Hmm. mengamini hal itu dalam pertimbangan, tapi dia tidak mengabulkan. Apabila MK itu mengabulkan hal tersebut, maka jadi hukum baru. Itu Oh. itu kehebatan MK itu memang seperti itu. Jadi kata Bapak, ini MK menguji undang-undang MK sendiri, apakah bisa, apakah tidak ada abuse of power dan lain sebagainya di dalam hal itu. Tentu aja bisa saja terjadi apabila memang eh, putusannya kemudian eh, bagaimana ya? Itu harus diteliti lebih dalam sih Apalagi Pak. Tapi MK kayak yang mungkin di ini tidak. teman-teman di itu anu sebenarnya ya, bagi hakim memberi pemaknaan terhadap ketentuan bagaimana syarat hakim dan boleh bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan gitu ya. Betul, terkait dengan itunya Pak. Kalau kalau kita lihat itu kan sebenarnya misalnya kecuali kalau yang bersangkutan mundurkan diri dan macam-macam kan di situ meninggal Ya, atau sakit permanen gitu kan betul. di situ Hmm. itu keluar di putusan itu. Baik, Ya, satu lagi terakhir ini pertanyaan kita gitu ya untuk di sesi kita ini adalah berkaitan soal apa yang akan ditempuh teman-teman selain melihat dari kerja Mahkamah Kehormatan di MK dengan termasuk mengawal di pelaporan pidana di Polda. mungkin Angel bisa bantu dijawab. Ya, kalau kami berharapnya sih Pak, kalau etik itu berjalan ya sesuai dengan sebagaimana sebagaimana mestinya. Walaupun MK-MK itu di dalam MK-MK ada satu hakim aktif, tapi kita berharap mereka tetap independen dan juga menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Makanya ini kita kawal terus Pak, kita minta media juga bisa kawal agar nanti entah di etik dan juga berjalan seiring dengan etik itu dengan pidananya juga Pak. Ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama agar Mahkamah Konstitusi itu tetap menjadi fondasi, tetap menjadi guardian of the constitutional di Indonesia. Seperti itu Pak. Maka, sorry sebelum ke Pak Leo, closing. Ya, Saya ini sebelum ke Pak Leo, saya tiba-tiba ketika Mbak Ejep cerita apa buat statement ini, saya ingat periodenya ketika Pak Mahfud, Prof Mahfud gitu ya. Kita ingat ya, bagaimana melakukan upaya terobosan sebenarnya membuka rekam pembicaraan di Mahkamah Konstitusi ya. Anggoro ya, kan pada saat itu, ya kan? ya, Nah, sejatinya proses kerja, kalau saya, ini opini saya gitu ya, ya. proses kerja Mahkamah Kehormatan itu kan harusnya semua proses dia buka juga. Jangan cuma rekaman orang lain dibuka, di mereka tidak dibuka gitu. Sorry, Pak Leo. Ya. Kalau terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Dewan Kehormatan, maaf dari Majelis Kehormatan MK, mungkin mereka internal ada peraturan pelaksanaan sendiri ya Pak ya. Tapi Ya, tentunya kita selaku dari kuasa hukum sangat menginginkan agar pengungkapan perkara ini dapat
dibuka secara transparan. Kalau perlu pada saat perundingan, pada saat dilakukan pembahasan, itu di live streaming kepada seluruh media dan masyarakat agar kita seluruh tahu. Kalau secara tertutup kita nggak tahu Pak apa yang dirundingkan di dalam, apa yang Oh, dibicarakan di dalam, kan kita tidak tahu. Dan kalau perlu seefektif mungkin. Apabila dibuka secara terang benderang, tentu akan semakin cepat prosesnya. Karena ya. kan banyak yang melihat, bukan hanya ibaratnya beberapa kepala saja di situ. Tapi seluruh rakyat Indonesia melihat, bisa punya opini, bisa punya pandangan, bisa punya masukan, dan bahkan di kolom komentar bisa akan ada perdebatan-perdebatan sengit terkait dengan teori dan lain sebagainya. Kan netizen Indonesia kan pintar-pintar semua Pak sekarang. Ya, 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 ya. Nah, kalau seperti itu kan makin terbuka, makin bagus, penanganannya makin cepat, oknum yang bersangkutan juga akan segera diberikan sanksi secara etik kan, Pak. Gitu. Jangan gara-gara satu oknum tertentu justru instansi pemerintah atau lembaga pemerintah itu malah jadi jelek. Gitu. Oke, makasih Itu harapan Mas kami Leo, sih. Mbak Angel, makasih luar biasa ini karena waktu Hmm. membatasi kita ya, makasih. Yang pada intinya adalah kita sama-sama mengawal semua karena saya banyak membangun komunikasi dengan teman-teman. Ini kita bersyukur ada yang mewakili kita lah. Jadi saya menyebut ini bukan kepentingan Pak Masiko saja gitu ya. Ini kepentingan publik karena membuka mata bahwa ternyata betapa rawannya ada satu. Saya pernah menggugat di MK itu hanya kata dapat saja juga itu lamas banget gitu loh. Jadi satu kata itu sangat bermakna. Jangan dipandang bahwa Betul demikian sekali, Pak. ya. Depan Betul. gitu. Ya sekali lagi makasih luar biasa. Semoga kita bisa jumpa-jumpa lagi di tempat lain gitu ya. Makasih sekali lagi. Yang pasti adalah harapan kita semoga Mahkamah Konstitusi kita tetap bisa menjaga marwahnya dan itu tentu diselamatkan melalui Mahkamah Kehormatan. Dan Ya, teman-teman di Polda berharap betul bahwa bekerja secara profesional karena bagaimanapun mereka adalah wilayah pidana, ada wilayah etik, ada wilayah pidana. Jangan berhenti ya, di etik saja dan pidana menjadi penting karena juga pada saat bersamaan adalah ini efek jerak kepada upaya penegakan hukum kita. Saya kira itu sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin.